Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita dapat servisan lagi. Ada yang tahu nggak ini dinamo apa? Ya, ini adalah dinamo motor fan, teman-teman. Ini kita bakal coba perbaiki ya. Untuk keluhannya mati. Kita cari kabel jumper dulu. Ini ada. Ini kita buka dulu untuk bautnya. Di lokasinya mati, teman-teman, karena saya kemarin ngetesnya itu cuma bawa tes pen sama multimeter. Jadi saya cek untuk kapasitornya bagus, berarti kemungkinan fuse-nya rusak atau dinamonya terbakar di dalamnya. Tapi kita bakal coba cek dulu ya, karena kemarin saya nggak sempat cek di lokasi. Waktunya juga udah malam, nggak enak sama konsumennya. Oh, ini pakai yang kayak gini, kita ganti aja yang ini. Kita pakai kabel yang ini, teman-teman. Nah, kita bakal coba tes nyala dulu ya, nyala atau matinya, teman-teman, biar teman-teman tahu bagaimana cara menganalisa dari awal. Untuk kipas sendiri itu sangat mudah sekali, teman-teman. Bagi kipas yang hanya putaran atau pencetan biasa itu rata-rata itu sangat simpel. Beda halnya dengan kipas yang memiliki modul. Modul itu seperti apa, Mas? Contohnya itu yang bisa di remote dari jarak jauh, teman-teman. Itu yang pasti menggunakan modul. Ya, kemungkinan besar ada beberapa yang rusak modul, teman-teman. Kalau untuk tanpa modul itu sama semua, teman-teman. Cuma membedakan kalau modul bisa digunakan menggunakan remote. Kalau yang tidak hanya bisa ditarik kalau dia punya tali, ataupun dipencet kalau dia punya pencetan, ataupun diputar ketika dia memiliki putaran. Oke, kita pasang dulu untuk sumber powernya biar teman-teman ini lepas. Oh, ini ground, sorry, untung belum dicolok. Kita masukkan dulu. Ini bagi teman-teman pemula yang belum tahu, kok hijaunya nggak dipasang, Mas? Hijau itu ground, teman-teman ya. Jadi tidak perlu diberi sumber arus. Yang hanya diperlukan untuk menghidupkan kipas itu cukup L dan N, atau netral dan fasa. Oke, ini sudah tersambung. Kita coba colokan. Nah, ini nggak ada muter sama sekali. Harusnya untuk motor fan itu dia langsung nyala. Kita cabut, kita lepas lagi. Oke, sekarang indikasi pertama, teman-teman. Kita lihat secara fisik ya. Ini kita ajarin lagi bagi teman-teman pemula. Secara fisik kita jangan langsung vonis dinamonya. Perhatikan di sini ada kapasitor. Kita cek dulu kapasitornya, apakah kapasitornya bagus atau rusak. Terus untuk mengetahui kapasitor itu bagus atau rusak, bagaimana, Mas? Nah, ini pertanyaan bagus. Menggunakan multimeter, teman-teman. Tapi kalau teman-teman bilang, tapi saya ada lihat di YouTube, Mas, dia bisa dicolokkan dulu ke arus listrik baru disambungkan. Kalau dia kayak ada percikan listriknya kencang, berarti dia masih bagus. Belum tentu, teman-teman ya. Jadi itu belum tentu kalau dia percikannya besar itu masih bagus, belum tentu ya. Yang bisa memastikannya itu hanya multimeter, memastikan secara pasti ya bahwa ini rusak apa enggak. Kelihatan, teman-teman? Ini kalau didekatkan enggak teman-teman. Tuh ya kan, ini saya bacakan aja, teman-teman. Ini keterangannya adalah 0,8 mikro ya, berarti di bawah 1 mikro. Kita langsung aja set ya, berarti 0,8. kita lihat. (777 nanofarad). Oke, ini masih toleran ya. Jadi berada di angka 0,7 masih. Nah, ini sekarang masalahnya ada di dinamo. Kita bakal coba bongkar apakah ada fuse-nya di dalam. Ya, ini karena dia untuk
penjepit ininya dia menggunakan sistem paku ya teman-teman. Jadi dijepit press, tidak ada baut, jadi harus kita hancurkan untuk bagian ripetannya ini ya, atau baut paku kalau saya biasa bilang. Jadi baut yang udah dibuka tidak bisa dipasang kembali, jadi kita pasangnya menggunakan baut baru atau kita kabel tis ya. Untuk biasanya saya mukul ini menggunakan paku ya, dipukul ke bawah sampai dia jebol atau enggak digerinda ya. Ini mungkin agak sedikit lama, jadi saya skip aja untuk pelepasan bautnya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah kita buka ya untuk bautan ripetnya atau baut pakunya. Kita pinggirkan dulu. Itu sudah kita buka, ini kita pinggirkan, kamera kita naikkan sedikit. Nah, terus ini kadang kalau udah dapatnya enak teman-teman, ini bisa diputar-putar terlepas, atau mungkin kalau agak susah dia dicongkel. Tapi ini kita harus lepas dulu ya bagian depannya. Ini kita getok aja ya. Ini agak keras, biasanya ada yang digetok, ada juga yang dijepit baru ditarik biasanya teman-teman. Ini keras nih, keras. Ini kita coba pukul aja. Ya, ini kayu soalnya teman-teman. Kita taruh bawah dulu. Jadi dasarnya lebih kuat. Bentar ya. Oke, ini sudah kayak ini. Nah, ini udah terlepas, jangan sampai hilang ya teman-teman ini kepalanya. Ini buat masang baling-baling kipasnya. Kita congkel dulu, goyang-goyang. Sedikit-sedikit aja teman-teman. Oke, yang penting muter rata, nanti dia bakal terlepas sendiri. Dikit-dikit aja. Nah, ini kebuka. Nah, ini langsung kelihatan teman-teman ya. Nah, ini adalah fuse namanya teman-teman. Jadi untuk fuse ini, kalau dia masih bawaan pabrik ya, kalau masih bawaan pabrik dia seperti ini teman-teman. Bentukannya seperti ini. Jadi gunanya fuse ini dia adalah untuk menyaring panas dan juga tegangan listrik ya. Jadi kalau seandainya panas itu berlebih, dia bakal putus sebagai pengaman. Begitu pula juga ketika listrik itu panas sekali, dia bakal juga putus teman-teman. Ini kita bakal copot pakai solder ya. Kalau teman-teman tidak pakai solder bisa langsung dipotong ya. Mas, ini apa kipasnya merek apa? Dia nama kipasnya. Ini kalau teman-teman tahu, kipasnya ini yang berada di langit-langit teman-teman. Ya, biasanya untuk membuang udara panas. Ini saya merek Panasonic ya teman-teman. Nah, di body fuse ini dia ada keterangannya nih, biasanya ada berapa derajat biasanya. Ini 134 derajat. Kita bakal coba pakai yang kotak, apakah dia sama 134 ya. Terus Mas, saya dapatnya bukan 134, 150 boleh. Ya, ini saya adanya 130 nih. Punya kipas 130 masih oke. Beda 4 derajat kita pasang. Nah, kita lihat ya, ini kalau orang bilang itu Equest fan ya. Itulah pokoknya, yang penting kipas gitu buat buang udara. Kita lihat ya, kita bedakan fuse yang bagus sama fuse yang kurang bagus ya. Ini kita berada di posisi buzzer, ini fuse yang bagus. Dia pasti nyambung. Ya, ini nyambung nih. Dia seperti switch aja teman-teman, fuse itu gunanya. Kalau yang rusak dia pasti tidak nyambung. Nih, nggak nyambung kan? Berarti ini rusak. Langsung kita eksekusi teman-teman. Karena ini kotak, jadi kayaknya sama aja deh posisinya. Oh, sama aja. Apakah ada yang kebakar? Pastikan bagiannya tidak ada terbakar ya teman-teman. Dipastikan betul-betul tidak ada kumparan yang terbakar ya. Langsung kita bakal coba pasang teman-teman. Oh gitu, cari timah dulu. Timahnya di mana lagi nih? Tadi sudah saya pegang perasaan. Timah.
Bentar ya teman-teman, timahnya menghilang. Sudah dicari menghilang nih. Aduh. Bentar ya, saya cari dulu sebentar teman-teman. Tadi perasaan sudah saya bawa. Oh ini dia. Untuk timahnya kita tambahin dulu untuk anunya biar tambah banyak. Di sini juga. Ini panjang, kita potong juga biar tidak terlalu panjang. Nah, lanjut kita satukan. Ini jangan dipegang tangan ya, takutnya panas besinya teman-teman. Panas. Oke, satu sudah tersambung. Gantian sebelahnya. Oke, sudah tersambung. Nah, kita ukur lagi teman-teman. Nah, ini kita ukur lagi. Ya. Oke, dia tersambung. Begini ya. Ini harusnya untuk semua jenis sama bagian dalamnya teman-teman. Cuma biasanya kalau beda merek itu kualitas dari kumparannya yang kurang bagus kalau merek yang biasa. Oke, setelah sudah ya, kita langsung rapikan. Nah, pastikan ini dia ngepres teman-teman. Harus press ya. Harus ngepres biar nanti asnya ini dia presisi. Kita kasih kabel tis. Kenapa di kabel tis mas? Kenapa nggak dibaut? Bagus pertanyaannya teman-teman. Kalau dibaut nanti buat di rumahannya dia tidak ada bautnya. Soalnya di rumahan tadi ada bautnya di sini teman 2. Takutnya kalau kita baut nggak ada yang nempel di rumahan aslinya nanti. Nah ini sudah, kita kabel tis saja. Insya Allah kalau kabel tis kuat teman-teman. Saya pernah video-video sebelum saya buat untuk kabel tis dinamo mesin cuci, sampai sekarang masih kuat kabel tisnya. Ya. Oke, ini sudah. Kita bakal coba langsung tes ya. Ini kita masukin dulu. Kita rapikan. Oh sorry tadi salah, ini belum kepasang tadi. Tapi nggak apa, ini kita buat tes dulu. Ini harusnya tadi masukin hitam di sini barengan ya. Pas dulu, baru kita masukin hitamnya. Kita lilit-lilit. Aduh lepas, ini kurang panjang, kita panjangin dulu kabelnya. Ini juga kita panjangin. Jadi untuk kipas ini sangat simple teman-teman. Hanya ada beberapa bagian yang sering rusak ya. Yang sering rusak hanya ada beberapa bagian, yaitu kapasitor, fuse pasti ya, fuse kapasitor tuh pasti. Kalau busing itu jarang rusak busing. Tapi terkadang juga ya 40% lah. Tapi lebih sering fuse dan juga kapasitor. Ini sudah, kita pasang lagi kabel powernya buat kita tes hidup atau matinya. Aduh lepas. Ini jelek banget ya ininya. Dia ada bagian kelipan tengahnya malahan.
terus ditekan dulu kayak gini nih. Tuh. Biar kabel yang lama masuk. Satu lagi. Ya, ini sudah kepasang ya, kuat ya. Kita tandai ini menggunakan kabel tis biar teman-teman lihat. Oke. Tinggal kita colokkan teman-teman. Pastikan ini tidak ada bersentuhan. Kita pegang dan kita colok. Oke. Ya, lihat ya teman-teman, ini bisa berputar. Nah. Nih. Ya. Nah, kan. Ini berputar teman-teman nih. Kelihatan kan ya? Nah. Berarti kali ini kita berhasil ya memperbaiki kipas SQS fan. Ya, untuk semua merek sama, untuk dalamannya bedanya hanya di kumparan teman-teman. Ya, ini untuk gejalanya tadi mati, alhamdulillah ini kita sudah perbaikin, sudah nyala kembali. Nanti tinggal kita rapikan ke body casingnya. Nanti bakal coba saya spillkan juga untuk casingnya ya teman-teman. Nah, ini ada yang sedikit bertanya nih, Mas, masa kapasitor setelah dicolokkan nggak dibuang dulu arusnya? Apa nggak nyetrum? Enggak teman-teman, aslinya tuh enggak. Hanya untuk kapasitor yang muatannya besar. Kalau muatannya kecil enggak teman-teman. Selama ini enggak yang saya rasakan. Dan terus untuk apa nggak sayang Mas di alat testernya hampir rusak? Enggak, selama ini saya udah berapa tahun servis, alhamdulillah nggak pernah rusak teman-teman. Ketika udah kita colok langsung kita ukur, nggak pernah rusak alhamdulillah. Ya, oke, ini sudah baik, tinggal kita rapikan ke casingnya. Ini jangan lupa kita pasang. Jadi untuk video kali ini kita berhasil memperbaiki ya teman-teman. Kita berhasil memperbaiki kipas SQS fan merek Panasonic. Ya, semoga bermanfaat untuk video kali ini. Apabila ada teman-teman yang bingung bagaimana cara bukanya, bagaimana cara mengukurnya, ataupun mengenai partnya yang harus diganti, kodenya berapa, itu bisa teman-teman tanyakan. Insya Allah bakal saya jawab satu persatu. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.